Perkenalkan, nama saya Katrina Iskandar Manalu. Saya dari PS3F dengan NIM 0503232116. Saya dari kelompok 7 dengan makalah yang berjudul Pendapatan Nasional. Baiklah, selanjutnya tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro. Langsung saja ke penjelasan, yaitu pendapatan nasional. Apa sih itu pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional itu sebagai pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun. Nah, dengan begitu pendapatan nasional ini memiliki peran penting dalam menggambarkan kegiatan peningkatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kemudian adapun beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kinerja kemakmuran dalam suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, GDP atau PDB, yaitu produksi barang dan jasa WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Yang kedua ada GNP. GNP adalah seluruh nilai produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, rumusnya yaitu GDP atau PDB ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA dalam negeri. Yang ketiga ada NNP, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu. Masyarakat juga tidak tinggal diam untuk melakukan penjumlahan terhadap barang atau jasa, yaitu rumusnya GNP dikurang penyusutan barang modal. Yang keempat ada NNI, yaitu jumlah seluruh penerimaan oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax, dengan rumus NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI, yaitu seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, dan lainnya, dengan rumus NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi ditambah pajak perseorangan ditambah transfer payment. Yang keenam ada DI, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya, dengan rumus PI dikurang pajak langsung. Kemudian adapun contoh konsep pendapatan nasional. Yang pertama GDP, dengan rumus produksi barang dan jasa WNI dalam negeri ditambah WNA dalam negeri. Jadi WNI dalam negerinya 80 miliar ditambah WNA dalam negerinya 20 miliar sama dengan 100 miliar. Yang kedua GNP, dengan rumus GDP ditambah pendapatan WNI dalam negeri di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. GDP-nya 100 miliar, terus ditambah dengan WNI di luar negerinya 30 miliar, terus dikurang dengan pendapatan WNA di dalam negerinya 20 miliar. Jadi 100 miliar ditambah 10 miliar sama dengan 110 miliar. Yang ketiga NNP, dengan rumus GNP dikurang penyusutan barang modal. GNP-nya 110 miliar, penyusutan barang modalnya 5 miliar, dikurang sama dengan 105 miliar. Yang keempat NNI, dengan rumus NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP-nya 105 miliar, dikurang pajak tidak langsungnya 3 miliar, jadi sama dengan 102 miliar. Yang kelima PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan ditambah transfer payment. NNI-nya 102 miliar, kemudian dikurang laba ditahannya 10 miliar, ditambah iuran jaminan sosialnya 2 miliar, ditambah pajak perseorangannya 15 miliar, kemudian ditambah transfer payment-nya 4 miliar. Jadi 102 miliar dikurang 27 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 79 miliar. Yang keenam yaitu DI, dengan rumus PI dikurang pajak langsung. Nah, DI-nya itu 79 miliar, dikurang pajak langsungnya itu 7 miliar. Jadi sama dengan 72 miliar. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu keseluruhan penerimaan dan penawaran. Itu penerimaan dan penawaran harga antar sektor. Yang kedua yaitu ada konsumsi dan tabungan. Dan yang ketiga itu ada investasi.